Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Kayaknya pada semangat banget. Udah kenyang, selamat siang ya. Di sini ada yang tahu kita mau melakukan apa? Apa? Oke, jadi di sini aku ingin membagi tips mengenai cara mengatasi stres ketika menghadapi tantangan akademik dengan problem sulit fokus karena mudah terdistraksi dan malas. Di sini ada yang merasa stres ketika menghadapi tugas banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Berliana Helia Rahmat, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini aku akan mengadakan pelatihan mengenai topik yang tadi. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, gimana kalau kita main game dulu? Setuju? Setuju. Kita main game dulu ya. Jadi game itu fungsinya untuk menstimulasi teknik belajar Pomodoro. Jadi 25 menit fokus, 5 menitnya istirahat. Dengan divisualisasikan dalam bentuk bermain game di papan. Jadi bergerak di papan. Oke, jadi di sini nama permainannya itu fokus race, yang dimana aku mau bagi-bagi videonya dulu. Ayo lihat. Yang dimana tiap masing-masing orang dapat 1 fokus koin. Terus cara bermainnya, kalau kalian berhenti di kotak warna merah, nanti ambil kartu zona fokus. Dan jika pemain bisa berhasil menjawab dalam waktu 15 detik, dia tetap di depan. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab dalam waktu 15 detik, mundur 1 langkah. Dan kalau berhenti di warna biru, artinya kalian kayak istirahat, ambil napas, gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, mulai startnya ada di pojok sebelah sana. Ayo pinguin ke arah sana. Nah, kita mulai dari sini ya, dari kiri dulu ya. Boleh dikocok dua-duanya. Iya. 5. Kartu merah, ambil zona fokus. Aku bacain ya. Pernahkah kamu merasa sibuk tapi tidak produktif? Kenapa bisa begitu? Pernah Kenapa? merasa sibuk tapi tidak produktif. Iya. Karena aku malas. Karena kamu malas. Oke. Kocok lagi. Aku 5, 9. Biru. Nah, berarti istirahat, kalau biru kan berarti istirahat sejenak, tarik nafas. Yang dibuang. Lanjut Cai. Kencang banget. 9. Sama. Atas. Dong apa-apa udah istirahat ya. 5. Nanya bareng. 5. Zona fokus. Sebutkan 1 hal yang bisa kamu ubah mulai sekarang. Aku diet. Mulai diet? Yes. Ayo lanjut ke 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini yang paling cepat nyampe ke finish, dia adalah pemenangnya. Aku. Dan kamu mendapatkan. Nah, oke, tadi kan udah main game-nya. Gimana game-nya, seru atau enggak? Seru ya. Sekarang kita masuk ke sesi materinya. Nih, di sini ada yang tahu apa itu distraksi? Enggak. Belum ada yang tahu apa itu distraksi. Jadi distraksinya adalah gangguan perhatian yang mengalihkan fokus seseorang dari tugas utamanya, baik karena stimulus dari luar maupun dari dalam diri individu. Nah, distraksi ini menurut teori perhatian dibagi jadi 2, ada distraksi internal dan distraksi eksternal. Kalau internal itu berasal dari dalam pikiran diri kita sendiri, dan eksternal itu berasal dari lingkungan luar seperti suara, lingkungan, gerakan. Mulai next. Nah, distraksi eksternal muncul dari proses mental individu seperti kekhawatiran atau ingatan masa lalu. Dan distraksi eksternal berasal dari stimulus lingkungan seperti suara bising, notifikasi ponsel, atau gerakan orang lain. Next.
Nah, di sini faktor yang mempengaruhi distraksi yang pertama ada beban kognitif, terus lingkungan fisik dan kondisi psikologis. Dan strategi mengelola distraksi itu pertama bisa menggunakan teknik mindfulness untuk menekan pikiran yang mengganggu. Terus kedua, meminimalisirkan stimulus lingkungan seperti notifikasi digital. Dan yang ketiga, atur waktu istirahat agar fokus tetap optimal. Seperti yang tadi kita main games, kan itu 25 menit fokus, 5 menitnya istirahat. Nah, tadi kan udah tahu kan apa itu distraksi. Sekarang aku minta teman-teman untuk mengisi worksheet untuk sesi satunya. Teman-teman di situ bisa diisi nama, tanggal hari ini, terus distraksi eksternal yang kalian alami saat belajar atau apa aja. Dituliskan 3, terus distraksi internalnya juga sama. Terus apa yang biasanya kamu rasakan saat susah fokus, apa bosan, cemas, tertekan, atau tidak mampu, atau beban mental. Terus tuliskan juga satu hal yang paling sering mengganggu fokus kalian. Dan tuliskan satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan untuk menguranginya. Nah teman-teman, aku minta kalian untuk fokus tatap titik ini tanpa kedip selama 10 detik. Setuju? Setuju! Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita. Gimana tadi? Ada yang kedistraksi gak pada saat tadi? Ada. Kurang lama sih 1 jam ya? Iya. Oke, boleh balik ke PPT. Karena aku ingin menjelaskan tentang mindful productivity. Jadi untuk melatih fokus kita. Apa sih mindful productivity itu? Yaitu kita bekerja dengan penuh kesadaran, fokus pada apa yang dikerjakan saat ini tanpa terburu-buru atau stres berlebihan. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa produktif tapi tetap tenang dan seimbang. Oke, mulai next. Nah, dasar pemikiran dari mindful productivity ini datang dari mindfulness, yaitu kemampuan untuk sadar dan hadir penuh pada saat ini, dikombinasikan dengan manajemen diri agar tetap fokus dan efisien. Next. Nah, mindful productivity versus sibuk tanpa fokus. Jadi berbeda dengan sekedar sibuk, mindful productivity ini menekan fokus tugas satu persatu, terus mengelola stres saat deadline, dan menyadari emosi saat kita belajar. Jadi mahasiswa yang mindful itu cenderung lebih efektif dalam menghadapi tekanan studi dan menyelesaikan tugas tanpa kelelahan kronis. Terus manfaat dari mindful productivity ini untuk mahasiswa yang pertama tentunya mengurangi stres akademik karena mahasiswa lebih sadar terhadap beban tugas mereka. Terus kedua, meningkatkan fokus belajar tanpa terganggu oleh pikiran negatif. Dan ketiga, membantu menetapkan tujuan belajar yang jelas sehingga motivasi lebih kuat. Oke teman-teman, di sini kita mau latihan mindful. Video mau ikut? Mau. Jadi di sini kita yang praktik 5 minutes focus breathing. Jadi aku harap teman-teman duduk dengan tegak tapi relax, nyaman, badannya dirileksin. Oke, betul banget Aris. Oke, badannya tegak, tangannya boleh di atas meja. Tangannya boleh di atas meja, boleh ditaruh di atas meja. Oke, kalian bisa tutup matanya. Jadi tarik nafas untuk hitungan tarik nafas selama 4 detik dan hembuskan selama 6 detik. Oke, bisa aku hitung. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dibuka teman-teman. Gerakin tangannya, kakinya. Gimana, lebih relax? Relax. Tadi kan aku ada bagiin ke kalian itu worksheet. Nah itu udah sama sesi 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita mau latihan mengenai Pomodoro. Latihan Pomodoro-nya, tapi ini tentang Pomodoro yang ini aja karena waktunya singkat. Kalian bisa buka yang sesi kedua. Nah di sesi kedua itu kalian bisa kerjakan tugas-tugasnya dan aku harap kalian tidak terdistraksi oleh apapun, tidak membuka handphonenya dan fokus dalam mengerjakan tugasnya. Dan yang selesai akan aku kasih reward. Oke teman-teman, gimana? Udah selesai? Udah.
Bisa kalian kerjain fokus tanpa terdistraksi buka HP? Bisa. Bisa. Oke, keren banget, tepuk tangan dulu dong. Aku punya hadiah buat yang bisa fokus. Wah, dapat lagi. Tantangannya teman-temannya. Kasih Ibu Romi, I love it. Sekarang kita masuk ke sesi 3. Apa itu motivasi? Ada yang tahu motivasi? Tahu. Tahu. Apa? Ada yang bisa tunjuk tangan apa itu motivasi? Aku. Apa motivasi? Motivasi itu kayak dorongan gitu loh untuk melakukan sesuatu. Menurut aku sih itu Kak. Ya betul banget. Iya. Jadi setiap orang tuh harus punya motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu supaya kita tuh kalau kita udah malas kita akan ingin lagi, oh kita udah punya motivasi ini jadi akan terus terpacu gitu loh. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang mengaruhi arah, intensitas dan ketekunan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu pada individu. Nah dalam psikologi modern ini motivasi dibagi menjadi 2 jenis utama yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, motivasi internal ini muncul dari dalam diri individu dan mendorong seseorang melakukan sesuatu karena ingin tahu, senang atau kepuasan pribadi tanpa mengharapkan imbalan luar. Jadi ciri dari motivasi internal ini melakukan aktivitas karena minat atau kesenangan pribadi, terus tidak tergantung pada hadiah atau hukuman dan terkait dengan kreativitas dan pembelajaran jangka panjang. Coba lihat dulu. Dengan motivasi eksternal ini dorongan muncul karena adanya faktor dari luar diri individu seperti penghargaan, ujian, atau hukuman. Nah, ciri-ciri dari motivasi eksternal ini yang pertama berorientasi pada hasil atau penghargaan luar, kedua terkadang menimbulkan ketergantungan pada pujian atau hadiah, dan yang ketiga efektif untuk memotivasi perilaku awal atau tugas yang pendek. Mulai next. Nah, teman-teman di situ kan ada worksheet sisi 3-nya. Boleh kalian isi. Oke teman-teman, boleh dong aku minta kalian, salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk sharing mengenai fokus plan kalian nanti ke depannya seperti apa. Boleh yang mau titip tangan? Oke boleh ya, itu dengan bagus. Halo Kak, halo. Ini aku mau jelasin fokus plan aku ke depannya. Jadi kalau misalkan waktu belajar yang paling realistis itu menurut aku tuh hari Minggu, karena itu libur dan gak ada jadwal apa-apa karena dia itu. Kalau jamnya mungkin kisaran malam hari kali ya. Terus kalau tempat belajar yang paling nyaman sih di kamar ya, karena gak ada distraksi dari luar, gak ada suara-suara. Terus kalau distraksi utamanya itu handphone sih, karena banyak notif ya. Jadi pengen buka. Oke betul, boleh tepuk tangan buat saya ini. Terima kasih. Oke, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi kesimpulan dari pelatihan ini adalah mindfulness ini membantu mahasiswa mengenali dan mengendalikan distraksi. Sementara motivasi itu menjadi tenaga pendorong yang membuat produktivitas tetap tumbuh. Dengan membantukan ketiganya, mahasiswa tidak hanya menjadi lebih fokus dan produktif, tapi juga lebih senang, lebih tenang, seimbang dan berdaya dalam perjalanan akademiknya. Jadi produktivitas ini bukan lagi tentang seberapa banyak yang dilakukan, tetapi seberapa sadar dan bermakna setiap langkah yang dijalani. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum acaranya berakhir, aku punya gift buat kalian dan bisa dibawa pulang. Yaitu berupa komik digital edukasi. Boleh di-scan? Ini seru banget ceritanya pasti. Iya. Terima kasih ya. Iya. Selamat menikmati. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pelatihannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Bu. Iya.